Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah, mengkaji dari sebagian ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kita harapkan dari perkara itu akan membawa ketenangan dalam kehidupan kita, memberikan petunjuk dan hidayah, dan semoga Allah senantiasa memberikan taufik dan karunia-Nya kepada kita di dunia, di alam barzah dan di akhirat, untuk senantiasa berada di atas jalan yang lurus. Materi kita pada pagi hari ini, insyaallah taala kita akan mengkaji sebuah ringkasan buku dari 4 kaidah dalam tauhid, ya, yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala, ya. Dan buku beliau seputar masalah 4 kaidah ini itu ada beberapa cetakan, ada beberapa tulisan. Ada yang agak panjang sedikit, dia pakai pendahuluan. Ada beberapa pendahuluan, ya. Ada juga yang tidak pakai pendahuluan. Yang kita akan kaji ini adalah langsung masuk kepada kaidahnya, ya. 4 kaidah dalam memahami tauhid dan kesyirikan. Akan dibedakan di situ antara tauhid dan kesyirikan. Ya, di buku yang lain beliau ada beberapa pendahuluan. Beliau sebutkan doa sebelumnya. Beliau bahas juga tentang masalah agama Nabi Ibrahim. Ya. Beliau bahas juga tentang masalah apa itu tauhid dan kesyirikan. Baru beliau masuk di 4 kaidah. Tapi buku yang kita akan bahas ini itu hanya 5 halaman. Ini langsung berisi 4 kaidah itu. Ya, dia tidak pakai pendahuluan, karena kita bentuknya ringkasan saja. Ya, adapun kalau dia bentuknya ada pendahuluan, nanti kita akan bahas mungkin di majelis yang lain, yang butuh waktu beberapa kali pertemuan kita akan kaji. Ya. Baik, materi yang sudah kita bagi itu dilihat ya. Hanya mungkin belum sempat diterjemah dalam bahasa Indonesia. Ada 5 halaman. Kita ambil dari beberapa ringkasan dari buku beliau yang diterbitkan oleh Kerajaan Saudi Arabia. Nah, seputar risalah-risalah beliau tentang masalah tauhid. Ya. Hanya di sini dikumpulkan oleh penerbit itu dari buku-buku ringkas yang beliau di situ tulis. Adapun kalau dia bentuknya dari buku-buku yang panjang, itu kadang dicetak tersendiri. Ya. Baik. Kita akan baca dari kata per kata dari perkataan beliau rahimahullah taala, yang kita akan uraikan dari sebagian faedah
dari pembahasan beliau ini. Ya. Dan mungkin di pertemuan kali ini kita akan bahas mungkin 2 kaidah dulu. Insyaallah taala nanti 2 kaidah yang berikutnya kita akan terangkan di pertemuan yang lain. Ya. Dilihat di halaman 18 ya dari pembahasan buku ini. Walaupun di judulnya beliau beri nama di situ dari risalah beliau seputar makna la ilaha illallah. Makna la ilaha illallah. Karena pembahasan masalah tauhid dan kesyirikan itu berkaitan dengan kandungan la ilaha illallah juga. Ya, berkaitan dengan kandungan la ilaha illallah. Walaupun beliau punya buku khusus seputar masalah makna la ilaha illallah ya. Itu ada 2 buku. Ada yang panjang, ada juga yang ringkas. Ya. Ada yang panjang, ada juga yang ringkas. Ya, jadi kita sengaja bahas pembahasan yang ringkas dulu dari tulisan beliau rahimahullahu taala. Kita belum masuk buku-buku yang agak panjang yang ada muqaddimahnya. Kita langsung masuk di inti pembahasan dari pembahasan beliau rahimahullahu taala. Ya. Baik, kita lihat dari tulisan beliau di situ. Ya. Kata beliau rahimahullahu taala, wa qala rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Ya di cetakannya, fa hadhihi arba'u qawaida dzakaraha Allah fi muhkami kitabih. Ya'rifu biha ar-rajulu syahadata an la ilaha illallah wa yumayyizu biha bainal muslimina wal musyrikina. Fatadabbarha rahimakallah wa asghi ilaiha fahmaka fa innaha 'azimatun nafa'. Ya. Kata beliau rahimahullah, beliau buka bukunya dengan bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Amma ba'du. Adapun setelah itu, kata beliau, fa hadhihi arba'u qawaidah. Ini adalah 4 kaidah. Dzakaraha Allahu fi muhkami kitabih. Yang Allah sebutkan di muhkam kitabnya. Ya'rifu biha ar-rajulu syahadata an la ilaha illallah. Jadi kalau orang paham 4 kaidah ini, maka seorang akan memahami makna la ilaha illallah. Akan semakin sempurna kandungan makna la ilaha illallah kalau seorang memahami 4 kaidah ini. Ya. Wa yumayyizu biha bainal muslimina wal musyrikin. Ya. Kata beliau, dan akan terbedakan dengannya, ya, mana muslim dan mana musyrik. Ya. Mana orang muslim dan mana orang musyrik. Ya. Nah, maka kata beliau, ya, fatadabbarha rahimakallah atau yarhamakallah. Nah, maka perhatikanlah dengan sesama. Semoga Allah merahmati engkau kaidah ini. Ya, wa asghi ilaiha fahmaka, dan curahkanlah fahammu kepadanya. Fa innaha 'azimatun nafa'. Karena 4 kaidah ini itu sangat besar manfaatnya. Ya, sangat besar manfaatnya. Baik, kita uraikan sedikit dari pembahasan pendahuluan beliau di sini. Ya, sebelum kita masuk di kaidah-kaidah yang akan beliau terangkan di situ. Jadi tadi di awal beliau buka bukunya dengan bismillahirrahmanirrahim. Ya. Adapun masalah biografi penulis rahimahullah taala, ini saya kira sudah sering kita ulang-ulang ya. Ada di Ushul Tsalatsa, nanti dicek di situ sudah kita terangkan juga. Dan juga ada di kitab Fadlul Islam. Ya, kita di pertemuan kali ini hanya meringkas saja. Ya, beliau dimaklumi dari salah seorang al-mujaddid, ya, pembaharu dari umat ini. Ya. Yang lahir dari tahun 1115 Hijriah sampai 1206 Hijriah. Ya, sekitaran beliau hidup di abad ke-12. Nah, rahimahullahu taala. Baik.
dari ulama yang ada di Saudi, bahkan dari mufti Saudi Arabia yang pertama ketika itu. Nah, jadi beliau di sini buka bukunya dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Mengasih lagi Maha Penyayang. Itu kalau diterjemah di bahasa kita ya. Nah, di sini beliau buka bukunya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu dengan 3 alasan. Dengan 3 alasan. Ini sering kita ulang-ulang ya. Alasan para ulama itu membuka buku-buku mereka dengan Bismillahirrahmanirrahim itu dengan 3 alasan. Alasan yang pertama, karena mencontoh Al-Quranul Karim. Karena mencontoh Al-Quran Al-Karim. Seluruh surah-surah dalam Al-Quran dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, kecuali surah At-Taubah. Dari surah Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, dan seterusnya ya, sampai di surah-surah pendek. Itu semuanya dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, kecuali satu surah, yaitu surah At-Taubah. Dia langsung bersambung dari surah Al-Anfal lanjut ke surah At-Taubah. Itu ada pembahasannya diterangkan di buku-buku tafsir. Kemudian yang kedua, dari alasan beliau rahimahullah ta'ala memulai bukunya dengan Bismillahirrahmanirrahim, itu karena mencontoh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencontoh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kebiasaan beliau ketika mengirim surat kepada para raja untuk didakwai ketika itu, bikin pula di perjanjian Hudaybiyah dan selainnya, itu beliau memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Beliau perintahkan juru tulisnya untuk memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Diterangkan di kisah surat beliau kepada Raja Romawi di Raja Persia juga seperti itu, Kisra, Raja Ethiopia, Raja Habasyah, Najasyi. Itu semua dikirim surat di awalnya dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Di berbagai penjuru negeri ketika itu, di Romawi, di Persia, di Ethiopia. Nah, sama awalnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Demikian pula di perjanjian Hudaybiyah juga beliau memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi alasan yang kedua karena mencontoh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian alasan yang ketiga, penulis rahimahullah ta'ala memulai bukunya dengan Bismillahirrahmanirrahim, itu karena mencontoh dari kebiasaan para ulama as-salaf. Mencontoh kebiasaan para ulama as-salaf dari masa dahulu. Kebanyakan dari mereka itu memulai bukunya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini 3 kata atau 4 kata. Ada nama Allah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Seorang ketika dia mulai bukunya dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka ini maknanya kata para ulama, dia sudah memohon kepada Allah dengan seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kata Bismillah itu dia ringkas, walaupun disebut satu nama di situ, tapi dia mencakup seluruh nama-nama Allah. Karena di sini bermakna jenis. Nah, mencakup seluruh dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun nama Allah, dialah Allah yang disembah, yang diibadahi oleh seluruh makhluk. Nah, itu dikatakan oleh Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhum. Adapun nama Ar-Rahman dan nama Ar-Rahim, dia dari 2 nama yang berasal dari pecahan kata yang mirip dari kata rahmat, yang maha merahmati. Hanya Ar-Rahman itu dia lebih mubalaghah, lebih besar, cakupan rahmatnya mencakup seluruh alam semesta ini. Adapun nama Ar-Rahim, dia adalah Allah yang maha merahmati, tapi rahmatnya dikhususkan hanya untuk orang-orang yang beriman saja. Itu diterangkan di ayat-ayat dan hadis-hadis.
Namun kita tidak bahas ringkas, apa kita tidak bahas rinci ya dari ayat dan hadisnya. Kita metodenya sekarang tahap metode ringkas saja. Baik. Jadi ketika seorang dia ucapkan Bismillahirrahmanirrahim di awal buku, nah itu ada kalimat yang hilang, ada kalimat yang dihilangkan. Artinya Bismillahirrahmanirrahim, misalnya saya menulis, begitu ya, saya menulis. Kalau dia berjalan, dia baca Bismillah, saya apa? Berjalan. Dan seterusnya begitu ya, tidak ditulis kata kerjanya agar kalimat Bismillah ini bisa dipakai untuk seluruh pekerjaan. Bisa dipakai untuk seluruh apa? Pekerjaan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang dengan lengkap lafaznya seperti ini kalau dia ditulisan dari sunnah, dan kadang dengan lafaz Bismillah saja. Itu yang warid pada sebagian doa-doa zikir yang telah kita maklumi. Ya. Baik. Nah, dikedepankan nama Bismillahirrahmanirrahim atau kalimat Bismillahirrahmanirrahim dikedepankan dia. Ya. Yang tadi ada kalimat yang dihilangkan, yaitu kata kerjanya, karena asal dalam perkara itu kan fi'il, pekerjaan. Ya, dia dikedepankan nama Bismillah ini atau kalimat Bismillahirrahmanirrahim dikedepankan dia agar ya seorang itu meminta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dari apa yang dia akan kerjakan. Yang dia akan tulis di situ misalnya kalau dia bentuknya tulisan. Ya, yang dia memohon keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena mengedepankan nama Allah itu menunjukkan makna pengkhususan. Ya. Walaupun ini asalnya di belakang ya. Asalnya di belakang, tapi ketika dia taruh di depan, ya, maka ini menunjukkan makna pengkhususan. Hanya kepada Allah dia memohon pertolongan, ya, dia memohon kebaikan-kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini dari kandungan ringkas seputar Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian beliau berkata setelah itu, amma ba'du. Adapun setelah itu, fahadhihi arba'u qawaidah dzakaraha Allahu fi muhkami kitabih. Ya, kata beliau ini adalah 4 kaidah yang Allah sebutkan di muhkam kitabnya. 4 kaidah ini diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim ya. Ya, beliau sudah isyaratkan di sini. Beliau berbicara itu bukan dari perkataan beliau. Ya, beliau ambil dari ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Ya, tersebar dalam Al-Qur'an 4 kaidah ini dalam memahami tauhid dan kesyirikan. Dan dikatakan tadi fi muhkami kitabih, pada muhkam kitabnya. Karena Al-Quran itu seluruhnya adalah muhkam. Ya, diterangkan oleh Allah di awal surah Hud. Alif Lam Ra, kitabun uhkimat ayatuhu. Ya. Itulah kitab yang telah dimuhkamkan ayat-ayatnya. Ya, maksudnya dimuhkamkan ayat-ayatnya telah diperjelas. Tidak ada hal yang samar dalam Al-Quranul Karim. Maknanya jelas seluruhnya. Adapun kalau misalnya ada yang kurang paham ketika dia baca ayat, itu dikembalikan kepada pemahaman orang itu. Ya, bukan dikembalikan karena ayatnya kurang jelas, tidak. Ya, karena ayat Al-Quran itu merupakan hal yang sangat jelas sekali. Ya, kita akan lihat di antara ayat-ayat yang beliau akan bawakan di sini. Itu sangat jelas sekali, menjelaskan apa itu tauhid dan apa itu kesyirikan. Terbedakan di situ. Ya, ketika seorang membaca ayatnya dan memahami dari tafsir para ulama dalam masalah itu. Ya. Kemudian kata beliau rahimahullah setelahnya, ya'rifu biha ar-rajulu syahadata an la ilaha illallah. Yang dengannya seorang itu akan ya mengetahui, mengenal makna syahadat la ilaha illallah. Ya. Nah, ini buku memang dikhususkan ya untuk orang yang sudah mempelajari buku makna la ilaha illallah. Ini sudah kita bahas juga ya di beberapa kali pertemuan. Ya, di beberapa kali pertemuan. Ya. Yang jelas di mana la ilaha illallah kan seorang dia pahami apa itu maknanya. La ma'budu bihaqqin illallah.
Ringkasnya kan seperti itu. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Padanya ada dua rukun. Ada dua rukun, yaitu penafian dan apa? Penetapan. Meniadakan segala yang disembah selain Allah dan menetapkan ya, maksudnya ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, semakin sempurna kalau dia pahami syarat-syaratnya juga. Ada syarat-syarat la ilaha illallah yang sudah kita bahas juga mungkin ya di buku yang lain. Itulah dua bait syair yang disimpulkan oleh para ulama. Dari syarat la ilaha illallah ada 8. Kata para ulama, syurutul la ilaha illallah ilmun yakinun wa ikhlasun wa sidqu kama mahabbatin wa inqiyadin wal qabul laha. Wa zida thaminuha al-kufranu minka bima siwal ilahi minal asya'i qad uliha. Ini yang dihafal ya dan diamalkan. Syarat la ilaha illallah ini. Yang pertama harus diilmui kalimat tersebut. Tadi sudah diterangkan ringkasnya ya. La ilaha illallah artinya tidak ada yang berhak disembah kecuali hanyalah Allah. Kemudian yang kedua dia meyakininya. Ya, ikhlas dalam mengucapkannya. Ya. Kemudian dia jujur dalam berkata, beramal ya, dan meyakininya tadi itu. Ya. Kemudian yang kelima, dia cintai kalimat tersebut. Dicintai orang-orang yang mengucapkannya. Ya. Kemudian dia terikat dengan kalimat tersebut. Jangan dia keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketujuh, dia menerima dari makna kalimat tersebut. Ya. Dan ditambah syarat yang ke-8 kata para ulama, yaitu dia mengingkari segala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini 8 syarat dari hal yang menyempurnakan makna la ilaha illallah. Dia ilmui, tidak boleh dia jahil, gitu kan? Kemudian dia yakini, tidak boleh dia apa? Dia ragu. Kemudian yang ketiga dia ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Tidak boleh dia berbuat kesyirikan. Ya. Yang keempat, dia jujur dalam mengucapkannya. Tidak boleh dia dustakan. Yang kelima dia cintai tadi kalimat itu. Tidak boleh dia apa? Benci. Yang keenam dia terikat dengan kalimat tersebut. Tidak boleh dia keluar dari ketaatan kepada Allah. Ya, melakukan dosa dan maksiat. Ya. Kemudian yang ketujuh dia menerima. Tidak boleh dia apa? Dia tolak. Dan tadi yang ke-8 ya, dia ingkari segala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dia akui. Tidak boleh dia mengakuinya. Ya. Maka ini ilmu ringkas dari la ilaha illallah yang sudah diterangkan ya. Ketika seorang dia pahami 4 kaidah ini, maka akan semakin dalam lagi ilmunya akan kalimat la ilaha illallah. Itulah kata beliau, ya'rifu biha ar-rajulu syahadata an la ilaha illallah. Jadi kalau seorang memahami 4 kaidah ini, maka seorang akan lebih memahami lagi apa itu makna syahadat la ilaha illallah. Ya. Apa itu makna syahadat la ilaha illallah? Ya, ini satu di antaranya ya. Seorang dari hikmah manfaat mempelajari 4 kaidah ini. Jadi ini tulisnya yang pertama, agar seorang itu lebih memahami, mengenal syahadat la ilaha illallah. Kemudian manfaat yang kedua diterangkan oleh beliau di sini, wa yumayyizu biha bainal muslimin wal musyrikin. Ya. Kemudian yang kedua akan terbedakan dengannya antara kaum muslimin dan kaum musyrikin. Ini seorang kalau dia memahami 4 kaidah ini, maka dia akan bisa membedakan di situ. Ya, mana seorang muslim, mana apa? Musyrik. Ya. Baik. Ini kalau dia kalau dia pahami 4 kaidah ini. Jadi diperhatikannya 4 kaidah ini yang nanti kita akan terangkan insyaallah taala. Baik. Maka kata beliau rahimahullah taala itu 2 manfaat pokok ya. Seorang memahami, mempelajari 4 kaidah ini. Maka kata beliau rahimahullah, ya, fatadabbarha ya rahmakallah. Maka perhatikanlah, semoga Allah merahmatimu. Di sini beliau mendoakan kita dengan doa rahmat. Ini di antara adab. Dari adab seorang guru kepada murid-muridnya. Ketika dia awal kali dia mengajar,
dia doakan orang yang mendengarkan dari ucapannya, yang membaca bukunya misalnya, dengan doa-doa kebaikan. Ya. Yarhamakallah. Ini sering kita lihat dari buku-buku beliau rahimahullah taala ya. Di awal-awal tulisan beliau kadang mengawal dengan i'lam rahimakallah. Ya, ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Di sini diulangi juga itu. Setelah beliau terangkan dua manfaat dari manfaat mempelajari 4 kaidah ini, lalu beliau doakan kita, orang-orang yang membaca buku beliau rahimahullah. Ya. Maka perhatikanlah semoga Allah merahmatimu. Karena juga ada beberapa pelajaran-pelajaran dari doa tersebut. Di antaranya yang pertama, ya, ini menunjukkan dari adab ya, seorang guru kepada murid-muridnya. Dia senantiasa mendoakan murid-muridnya. Ya, dan ini berjalan dari masa ke masa sampai hari ini. Kemudian yang kedua, dari manfaat juga seorang mendoakan ya, siapa yang mendengarkan dari pelajaran atau yang membaca bukunya ya. Ini kata para ulama menunjukkan dari keikhlasan ya, seorang alim tersebut ketika dia mendoakan orang lain kebaikan. Nah, ini menunjukkan akan keikhlasan dari dalam hati orang tersebut. Kemudian faedah yang ketiga, dari sini juga diterangkan kepada kita bahwasanya ya, seorang itu dalam ilmu ya, hendaknya dia banyak merahmati ya, banyak dia merahmati. Nah, dia mengasihani ya, dia mengasihi dari orang-orang yang mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Karena di masa-masa ini itu sangat jarang sekali orang yang mempelajari ilmu ya. Banyak kaum muslimin ya, mungkin kalau salat 5 waktu itu banyak orang yang salat di masjid. Tapi di antara yang salat itu kan bisa dihitung orang-orang yang belajar ya, yang belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itu ciri kebaikan ketika seorang dia dimudahkan untuk mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin di antara dari faedah juga ya, ilmu itu kata para ulama dibangun di atas rahmat. Dibangun di atas rahmat antara guru dan muridnya. Baik. Yarhamakallah. Dan juga padanya ada penetapan dari sifat Allah yaitu yang Maha merahmati. Tapi itu sebagian dari faedah-faedah dari doa penulis rahimahullah taala di buku ini. Kemudian kata beliau rahimahullah berikutnya, ya, wa asdi ilaiha fahmaka. Ya, maka curahkanlah pemahamanmu kepada 4 kaidah ini. Jadi kalau dikatakan wa asdi itu artinya dia pusatkan perhatian, kalau bahasa lainnya di bahasa kita ya. Dia fokus dalam mempelajari 4 kaidah ini. Fa innaha azimatun nafa. Ya, karena 4 kaidah ini itu merupakan hal yang sangat besar manfaatnya. Yang sangat besar manfaatnya. Baik, ini dari pendahuluan beliau rahimahullah taala di sini ya. Jadi di pendahuluan ini kita keluar dengan beberapa kesimpulan tadi ya. Kesimpulan yang pertama di sini telah diterangkan kepada kita dan dari sifat Al-Qur'anul Karim atau asal pengambilan 4 kaidah ini. Dipahami ya? Tadi sudah diterangkan. Dia diambil dari apa? Dari Al-Qur'an Al-Karim. Jadi bukan dia ada-adakan oleh penulis, tapi dia dari Al-Qur'an Al-Karim. Ini asal pengambilan kaidah ini. Kemudian faedah yang kedua dari pendahuluan beliau di sini telah diterangkan tadi 2 manfaat ya, dari seorang mempelajari 4 kaidah dalam agama ini. Ya. Yaitu dari apa? Agar dia semakin mengenal makna la ilaha illallah. Yang kedua, agar dia bisa membedakan antara keislaman dan kesyirikan. Ya, antara tauhid dan kesyirikan, antara keislaman dan kekafiran. Ya, kemudian dari faedah yang ketiga tadi, ya di sini beliau ikutkan dengan doa pada orang-orang yang membaca bukunya. Nah,
Dan beliau menasihati orang-orang yang baca bukunya agar memusatkan perhatiannya. Karena di kaidah ini adalah kaidah-kaidah yang sangat besar manfaatnya. Baik, sekarang kita masuk di kaidah yang pertama. Kata beliau rahimahullahu taala, al-ula anna Allah dzakara anna al-kuffara fi zaman Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanu yukirruna anna Allah al-khaliqu ar-raziqu la yusyarikuhu fi dzalika malakun muqarrabun wala nabiyyun. Sampai situ dulu ya. Kata beliau kaidah yang pertama, kata beliau, sesungguhnya Allah menyebutkan. Ini kalau dikatakan Allah menyebutkan berarti dalam mana? Dalam Al-Quran Al-Karim. Sesungguhnya Allah menyebutkan bahwasanya orang-orang kafir di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mereka mengikrar, mengakui bahwasanya Allah yang Maha Mencipta, yang Maha memberi rezeki. Tidak ada yang mengatur atau tidak ada yang berserikat di situ pada perkara itu ya. Allah yang Maha Mencipta, Maha memberi apa? Rezeki. Tidak ada yang berserikat di situ. Tidak pula malaikat yang didekatkan dan tidak pula apa? Nabi. Ini akidah kaum musyrikin di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka paham yang mencipta itu adalah Allah, yang memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada di situ campur tangan malaikat, tidak ada campur tangan para nabi dan rasul. Murni mereka meyakininya. Dipahami ya? Itu akidah kaum musyrikin di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya kata beliau rahimahullah, wa annahu la yarzuqu illa huwa wa annahu subhanahu wa annahu subhanahu munfaridun yamliku as-samawati wal arda wa anna jami'al anbiya'i wal mursalina abidun lahu tahta qahrihi wa amnihi. Berikutnya kata beliau rahimahullah, kata beliau, sesungguhnya tidak ada yang memberikan rezeki kecuali hanyalah Dia, yaitu Allah. Dan Dialah Allah Subhanahu Wa Taala yang bersendirian memiliki, menguasai langit-langit dan bumi. Dan seluruh para nabi dan rasul itu merupakan hamba Allah, di bawah kekuasaan Allah dan di bawah keamanannya. Ini dari akidah kaum musyrikin. Hati-hati ya. Akidah kaum musyrikin. Tidak ada yang memberikan rezeki kecuali hanyalah Allah. Dan mereka paham juga di situ. Allah itu yang bersendirian dalam menguasai, memiliki langit-langit dan bumi ini. Dan mereka paham juga seluruh para nabi dan rasul itu adalah hamba Allah, di bawah kekuasaan Allah dan keamanannya. Kata beliau rahimahullah taala, fa idza fahima anna hadza mukirrun bihil kuffaru wa la yajhadunahu wa sa'alaka ba'dul musyrikina an dalilihi faqra alaihi qaulahu ta'ala fi haqqil kuffar. Kata beliau rahimahullah taala, jika atau faida fuhima bisa juga dibaca begitu ya. Jika dipahami perkara ini bahwasanya orang-orang kafir itu di masa Nabi maksudnya itu mengakui perkara tadi itu. Mereka tidak mengingkarinya. Kemudian sebagian kaum musyrikin di masa kamu maksudnya itu bertanya kepadamu apa dalilnya? Apa dalil? Kenapa mereka masih dikafirkan? Kan begitu. Padahal mereka tadi meyakini Allah Maha Mencipta, mengatur, memberikan rezeki, yang memiliki langit dan bumi. Kalau misalnya ditanya,
orang-orang musyrik tanya kamu misalnya, kenapa mereka masih dihukumi kafir? Ya. Maka bacalah, kata beliau, kepadanya, bacakanlah kepadanya firman Allah Ta'ala pada orang-orang kafir ketika itu. Dikatakanlah ketika itu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Qul limanil ardu wa man fiha. Beliau bacakan sini ayat di surah Al-Mu'minun. Ya, ayat yang ke-84 sampai 89. Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Sayaquluna lillah. Qul afala tadhakkarun. Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim. Sayaquluna lillah. Qul afala tattaqun. Qul man biyadihi malakutus. Qul man biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun. Sayaquluna lillah. Qul fa anna tusharun. Perhatikan ayat-ayat ini ya. Ini ayat-ayat yang menjelaskan tentang akidah kaum musyrikin di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "limanil ardu wa man fiha." Milik siapa? Ya, bumi dan apa yang ada di atasnya. In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Perhatikan sekarang ya. Ini soal yang pertama pada orang-orang musyrik. Ya, katakan kepada mereka wahai Muhammad, siapakah yang memiliki bumi ini yang besar ini ya, yang kita sekarang berada di atasnya, dan juga siapa yang memiliki orang-orang yang ada di dalamnya. Ya, bumi itu kan penghuninya kan banyak. Ya, ada manusia, ada jin, ada hewan, ada tumbuh-tumbuhan, ya, ada pegunungan, banyak kan yang memiliki bumi ini. Maksudnya banyak isinya bumi ini ya. Ya, in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Maka apa jawaban kaum musyrikin ketika itu? Kata Allah Subhanahu wa taala, sayaquluna lillah qul afala tadhakkarun. Maka mereka akan menjawab Allah. Ya, Allah yang memiliki bumi ini dan apa yang ada di atas bumi ini. Ya. Maka dikatakan di situ, qul afala tadhakkarun. Tidakkah kalian berpikir dengannya? Ya. Ambil pelajaran dengannya, mengingat dengannya. Ya. Ini satu soal ya. Jadi orang musyrik mereka paham yang memiliki bumi ini dan apa yang ada di atasnya adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu akidah kaum musyrikin di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Soal yang kedua kata Allah, "Qul man rabbus samawati sab'." Ya, wa rabbul arsyil azim. Yang lebih besar lagi ini soalnya. Ya. Kata Allah, katakanlah kepada mereka wahai Muhammad, siapakah Rabbnya langit yang 7? Ya. Dan Rabbnya arsy yang besar, ya, yang sangat agung itu. Dari tadi bumi ya. Sekarang ditanya, siapa yang mencipta, yang menguasai, yang mengatur, yang memiliki langit yang 7 ini dan arsy yang sangat agung? Maka apa jawaban kaum musyrikin? Ya. Kata mereka, sayaquluna lillah qul afala tattaqun. Ya, mereka pasti akan menjawab Allah yang memilikinya. Ya, tapi katakanlah kepada mereka wahai Muhammad, tidakkah kalian bertakwa? Tidakkah kalian apa? Bertakwa. Ini juga akidah kaum musyrikin. Jadi kaum musyrikin mereka paham. Ya, mereka meyakini yang menguasai, yang mengatur, yang mencipta langit yang 7, arsy yang sangat besar, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang mengaturnya, yang menguasainya, yang memilikinya. Dipahami ya? Ini soal yang kedua. Ya. Soal yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul man biyadihi malakutu kulli syai' wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun." Katakanlah kepada mereka wahai Muhammad, siapa yang di tangannya kekuasaan segala sesuatu? Nah, kalau dikatakan segala sesuatu, ini mencakup apa? Langit dan bumi seluruhnya. Kalau tadi kan soal yang pertama masih dipisah, yang memiliki bumi dulu kan, dan apa yang ada di atasnya. Mereka pasti menjawab Allah. Kemudian yang kedua ditanya lagi, siapa yang memiliki langit? Ya, yang 7 itu. Rabb yang besar, arsy yang besar. Kaum musyrikin paham, itu milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, soal yang ketiga ini yang menggabung antara langit dan bumi seluruhnya.
Kata Allah Subhanahu wa taala ketika itu, ya, "Qul man biyadihi malakutu kulli syai." Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, siapakah yang di tangannya itu ada kekuasaan segala sesuatu? Ya. Wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi. Dialah yang menguasainya. Ya, dialah yang memilikinya. Ya. Dialah yang melindunginya. Dan dia tidak dilindungi. Ya. In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Maka apa jawaban kaum musyrikin? Sayaquluna lillah qul fa anna tusharun. Mereka akan menjawab milik Allah. Tapi katakanlah kepada mereka, kenapa kalian seperti tersihir? Ya, seperti apa? Tersihir. Jadi perhatikan ya, ini 3 ayat di surah Al-Mu'minun. Ya, ayat 84, 85 sampai 8. Berapa ini? 84, 85, 86, 87, 88. Berapa ayat itu? Hah? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 6 ayat ya. Penjelasan tentang akidah kaum musyrikin. Ya. Jadi kesimpulan di ayat-ayat yang telah kita bacakan ini, orang-orang musyrik itu begitu akidahnya di masa Nabi SAW. Mereka pahami yang menguasai bumi ini adalah Allah, yang menguasai langit adalah Allah, yang menguasai, yang memiliki segala perkara adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa mereka tidak bisa beribadah hanya kepada Allah? Ya. Itulah letak kesyirikan mereka nanti di situ. Ya, letak kesyirikan mereka di situ. Baik. Ya, sekarang kita masuk di ayat yang kedua. Kata beliau, wa qala ta'ala. Ya, ini di surah Yunus ya, ayat 35. Di surah Yunus ayat 35. Ya, qul hal min syurakaikum may yahdi ilal haqq. Qulillahu yahdi lil haqq. Afaman yahdi ilal haqqi ahaqqu ay yuttaba'a amman la yahdi illa ayyuhda. Fama lakum kaifa tahkumun. Katakanlah kepada mereka wahai Muhammad. Ya. Hal min syurakaikum may yahdi ilal haqq. Apakah ada dari syarikat-syarikat kalian itu yang bisa menunjuki kepada apa? Kebenaran. Ya. Jadi orang-orang musyrik kan mereka sembah Allah, mereka juga sembah selain Allah. Nanti kita akan masuk ya di kaidah yang lain, di kaidah yang kedua nanti. Ya. Nah, itu akidah kaum musyrikin. Mereka sembah Allah, mereka juga sembah selain Allah. Nah, maka ditantang ketika itu oleh Allah. Katakanlah kepada mereka wahai Muhammad, ya. Apakah ada dari syarikat-syarikat kalian itu yang bisa menunjuki kepada kebenaran? Ya. Qulillahu yahdi lil haqq. Ya, katakanlah Allah yang memberi petunjuk kepada kebenaran. Ya. Bukan syarikat-syarikat kalian tadi itu. Ya. Afaman yahdi ilal haqqi ahaqqu ayyuttaba'a amman la yahdi illa ayyuhda. Ya. Apakah ya, yang memberikan petunjuk kepada kebenaran, bukankah yang memberikan petunjuk ya, kepada kebenaran itu lebih berhak untuk diikuti daripada yang tidak memberi petunjuk, kecuali kalau dia diberi petunjuk di situ kan? Ya. Ini kan mau dibuka akalnya mereka, mau dibuka akalnya. Allah itu kan yang memberi petunjuk, sedangkan yang kalian sembah itu tidak bisa Allah memberi petunjuk. Ya. Maka Allah katakan kepada mereka, ya, siapa yang lebih berhak diikuti kalau begitu? Allah atau syarikat-syarikat kalian yang kalian sembah selain Allah itu? Nah, itu kan mana ayat. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Fama lakum kaifa tahkumun?" Ya. Maka bagaimana kalian ini bisa menghukumi seperti itu? Ya. Dipahami ya? Nah, coba perhatikan itu kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Di masa dahulu kala ya, ketika orang-orang pergi, Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan patung-patungnya di situ, kecuali yang besar saja yang dia tidak apa, hancurkan. Ya. Pulang mereka, ya, pulang melihat seluruh patung-patung mereka sudah hancur, kecuali yang besar. Nabi Ibrahim sengaja tidak hancurkan ketika itu. Nah, maka mereka tanya di situ kepada kawan-kawannya, ya, sahabat-sahabatnya, siapa yang berani
hancurkan patung-patung kita ini, sembahan-sembahan kita ini. Ya. Mereka berkata, mungkin dia adalah anak muda yang bernama Ibrahim itu, yang bernama Ibrahim. Ya. Maka dipanggillah dia, Nabi Ibrahim alaihissalam, ditanya, apakah kamu yang menghancurkan patung-patung ini? Ya. Apa kata Nabi Ibrahim ketika itu? Ya. Kata Nabi Ibrahim, ya, coba tanya yang besar itu. Coba tanya apa? Yang besar. Siapa tahu dia tahu. Ya. Nah, itu kan mereka ketika itu terbuka akalnya. Kita mau tanya patung. Kita mau tanya apa? Patung. Tidak mungkin kan? Ya. Nah, maka seperti itu juga lah. Apa yang disembah selain Allah itu tidak bisa memberi hidayah. Oleh karena itu kata Allah, apakah yang mau diikuti itu yang seperti itu yang tidak bisa memberi hidayah, kecuali kalau dia diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipahami ya? Baik. Ini selesai sudah dari kaidah yang pertama. Jadi ayat seperti ini sebenarnya banyak ya kalau kita ingin baca ayat seperti ini ya. Diterangkan di ayat-ayat yang lain itu, ya, siapa yang mencipta langit dan bumi. Orang musyrik itu paham. Mereka jawab Allah. Ya. Bahkan mereka itu menetapkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu diterangkan di ayat yang lain. Mereka menjawab di antara jawaban mereka, ya, khalaqahunnal azizul alim. Yang mencipta langit dan bumi itu adalah Allah yang maha perkasa lagi maha apa? Berilmu. Ini akidah kaum musyrikin. Mereka paham tauhid rububiyah, mereka paham tauhid nama dan sifat. Ya. Tapi apakah mereka dihukumi muslim? Hah? Nah, mereka bukan muslim di situ. Hati-hati ya. Mereka bukan apa? Bukan muslim. Jadi sekadar mengakui tauhid rububiyah, Allah yang maha mencipta, yang mengatur, yang menguasai, yang memiliki, ya. Ya. Dan juga mengetahui, ya, mengakui tauhid asma wa sifat. Allah itu punya nama-nama dan sifat. Ya. Itu tidak cukup. Seorang dikatakan sebagai apa? Sebagai muslim. Ya, sebagai muslim. Ada tauhid yang satu yang mereka tidak mau akui. Yaitu apa? Hah? Tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah. Ini yang mereka tidak mau akui. Perhatikan diterangkan di ayat yang lain kata Allah, ya. Wa idza qila lahum la ilaha illallah ya yastakbirun. Wa yaquluna inna la tariku alihatina li syairin majnun. Ya. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Kata Allah, sesungguhnya mereka orang musyrik ini, kalau mereka disuruh ucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka berkata apa? Yastakbirun, mereka bersombong. Dan mereka berkata, apakah kami ingin mengikuti? Wa yaquluna inna la tariku alihatina. Apakah kami ingin meninggalkan sembahan-sembahan kami ini hanya karena seorang penyair yang gila? Hanya karena seorang penyair yang gila? Dan Nabi ketika itu digelari dengan apa? Dengan orang gila. Ya, penyair gila. Ini yang mereka tidak mau ikuti, yang mereka tidak mau akui, tauhid uluhiyah. Ya. Jadi kesimpulan di kaidah ini, diperhatikannya kaidahnya. Jadi sudah kita baca satu kaidah di sini ya. Jadi kesimpulan dalam kaidah ini, pengakuan seseorang terhadap tauhid rububiyah dan tauhid nama dan sifat itu belum cukup. Ya. Belum cukup dikatakan dia sebagai seorang apa? Muslim. Karena kenapa? Orang musyrik di zaman Nabi akui itu. Ya. Akui tauhid rububiyah, akui tauhid nama dan sifat. Ya. Sampai mereka belum cukup, sampai mereka akui juga tauhid uluhiyah. Ya. Yaitu Allah yang disembah semata. Itu baru seorang muslim. Itu baru seorang apa? Muslim. Dipahami ya? Karena seorang ketika dia telah mengakui tauhid rububiyah, itu harusnya diakui juga tauhid uluhiyah. Hanya orang-orang musyrik mereka tidak mau. Yang disembah itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak mau mereka seperti itu. Ya, maunya mereka itu Allah disembah, mereka juga sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah letak kesyirikan mereka di situ. Letak kesyirikan mereka di situ. Dipahami ya? Baik. Ini satu kaidah sudah kita terangkan. Baik. Sudah waktu ya. Kita baca kaidah yang kedua.
Kata beliau rahimahullah taala, al-qaidatu tsaniyatu. Naam. Annahum ya'takiduna fil malaikati wal anbiya'i wal awliya'i li ajli qurbihim min Allah taala. Qala Allah taala fil ladina ya'takiduna fil malaikah wa yawma yahsyuruhum jami'an thumma yaqulu lil malaikati ahaula'i iyyakum kanu ya'budun. Qala subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'buduna al-jinna aktsaruhum bihim musyrikun. Wa qala fil ladina ya'taqiduna fil anbiya. Naam. Idza la adaqnaka dhi'fal hayati wa dhi'fal mamati thumma la tajidu laka 'alaina nasira. Wa in kadu la yastafizunaka minal ardi liyukhrijuka minha wa idza la yalbathuna khilafaka illa qalila. Berikutnya di halaman setelahnya. Naam. Wa qala fil ladina ya'taqiduna fil awliya ulaika alladina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah inna 'adzaba rabbika kana mahdhura. Nah, perhatikan di sini ya. Ini kaidah yang kedua. Kata beliau rahimahullahu taala, kaidah yang kedua. Semuanya mereka di sini masih pembahasan seputar orang-orang musyrik. Mereka meyakini bahwasanya pada para malaikat itu, pada para nabi dan para wali-wali Allah itu ada hak peribadahan di situ. Ya. Karena kenapa? Karena mereka ini orang-orang yang dekat. Ya. Ya. Karena dekatnya mereka, kata Syekh, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan malaikat kan? Malaikat makhluk yang paling dekat kepada Allah. Tidak pernah berbuat dosa dan maksiat, senantiasa taat. Ya. Maka mereka orang-orang musyrik menyembah malaikat. Ada di antara mereka yang menyembah apa? Malaikat. Mungkin pula golongan yang kedua para nabi. Ya. Para nabi dimaklumi dari utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang-orang yang dekat juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara mereka ada yang menyembah para nabi. Ya. Kemudian juga mereka menyembah para wali-wali, orang-orang soleh ya. Ketika itu. Ini ada ya, kalau kita baca dalam ayat Al-Quranul Karim. Ya, bukankah mereka menjadikan para malaikat itu anak-anak perempuan Allah? Mirip dengan orang-orang Nasara yang menjadikan Nabi Isa sebagai apa? Anak Allah. Ya. Orang musyrikin di masa Nabi, mereka jadikan para malaikat sebagai anak-anak perempuan Allah. Ya. Oleh karena itu kalau lahir anak perempuan di antara mereka apa? Kubur hidup-hidup. Karena mereka tidak mau punya anak perempuan. Orang musyrik ya. Tapi kalau Allah, mereka nisbahkan anak perempuan. Ya, untuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah letak sebabnya mereka kenapa kalau lahir anak perempuan mereka kubur hidup-hidup. Ya. Karena mereka menyembah para malaikat yang mereka jadikan sebagai anak-anak perempuan Allah. Di antara mereka orang musyrik ada yang menyembah para nabi. Ini orang-orang Nasrani. Ya. Ini dimaklumi ya. Orang Nasrani menyembah Allah, menyembah juga Nabi Isa. Ya. Menyembah juga ibunya Nabi Isa, yaitu Maryam. Ini sekaligus dari orang-orang soleh, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Yaitu orang-orang Yahudi. Mereka juga menyembah Allah, tapi juga sembah Uzair. Mereka angkat sebagai anak Allah. Ya, itulah ayat dalam surah Maryam. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada." Ya. Mereka berkata Allah punya anak. Allah punya anak. Orang musyrik ya, mereka berkata para malaikat anak perempuan Allah. Orang Nasara mereka berkata Nabi Isa adalah anak Allah. Ya. Orang Yahudi mereka berkata Uzair adalah anak Allah. Ini tiga sembahan: malaikat, nabi, dan orang-orang apa? Saleh. Ya. Dipahami ya? Baik. Maka di sini Syekh terangkan di situ. Ada di antara orang musyrik seperti itu di masa dahulu. Ya, kenapa mereka disembah? Nah, beliau terangkan di situ, li ajli qurbihim. Karena dekatnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Dan mereka meyakini di situ. Di sini beliau rinci ya ayat-ayat. Ayat seputar malaikat, ayat seputar malaikat yang disembah maksudnya ya. Ayat seputar para nabi yang disembah. Ya, itu ada di dalam Al-Qur'an Al-Karim ya. Diterangkan di situ di surah Al-Anbiya ya, atau di surah As-Saba ya, di surah As-Saba. Diterangkan di surah As-Saba ayat 40 sampai 41. Baik. Ya. Ini kayaknya waktunya bagaimana ini? Sudah setengah 12 ya. Kalau saya terangkan semua ayat-ayatnya ini, 3 ayat ini kayaknya agak panjang ya. Baik, mungkin itu dulu insyaallah taala dari pembahasan kita di siang hari ini ya. Mungkin nanti kaidahnya kita akan lanjutkan di tempat lain ya insyaallah taala. Jadi kita baru selesai membahas berapa kaidah? 1 kaidah dulu ya. Kaidah kedua tadi sudah kita masuk. Tapi nanti insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan berikutnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya, sekiranya itu dulu ya dari akhir pembahasan kita di siang hari ini. Yang mana mau tanya jawab atau kita langsung tutup saja? Dipahami tadi kaidah pertama tadi ya? Apa tadi kesimpulan kaidah pertama? Yang bisa membedakan di situ antara muslim dan apa? Musyrik. Apa tadi kesimpulannya? Hah? Ya, asal. Jadi pengakuan sekadar mengakui tauhid rububiyah, Allah Maha mencipta, mengatur, menguasai kan, dan seterusnya ya, menghidupkan, mematikan, berikan rezeki, dan juga mengakui nama-nama dan sifat, itu tidak cukup. Difahami ya? Syarat dikatakan sebagai seorang apa? Muslim. Ya. Terus kalau dia muslim bagaimana? Dia harus akui semuanya kan? Tauhid rububiyah, uluhiyah dan nama dan sifat. Itulah seorang muslim. Nah, di sini akan terbedakan kan? Mana muslim, mana apa? Mana musyrik. Ya. Tapi itu kesimpulan kaidah pertama tadi ya. Dipahami itu. Ya, kaidah yang kedua nanti kita akan bahas ya. Kita belum selesai dari membaca ayat-ayatnya karena waktu yang tidak mencukupi untuk menjelaskan surahnya. Nanti kita ulas ulang di sesi yang lain ya insyaallah taala. Segera mungkin itu dulu ya. Kita akhiri majelisnya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Dan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.